participate in this bullshit. All right? Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sweet Girl. Film ini menceritakan tentang seorang kepala rumah tangga yang menuntut keadilan atas meninggalnya sang istri. Oleh karena itu, beliau harus memburu semua pelaku termasuk seorang kepemerintahan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. What is this? Something's wrong. Get us out of here. Film diawali dengan diperlihatkannya di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Di sebuah hutan, terlihat keluarga kecil yang sedang berlibur di sebuah lokasi pinggiran hutan kecil yang tidak jarang mereka kunjungi untuk sekedar menghilangkan rasa jenuh. Di situ terlihat seorang kepala keluarga yang bernama Ray Cooper, sang istri yang bernama Amanda Cooper, dan seorang anak perempuan yang sudah menginjak remaja yang bernama Rachel Cooper. Setelah melewati tahun demi tahun, kebahagiaan keluarga mereka yang nyaris tidak pernah terusik kesedihan tiba-tiba pupus dan terenggut ketika Amanda didiagnosa mengidap penyakit kanker yang cukup langka. Bahkan sang dokter sekaligus sahabat dari Amanda saat itu menyampaikan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk Amanda bisa bertahan, apalagi dikatakan sembuh dari penyakit kanker yang tengah dideritanya itu. Kondisi itu tentu saja membuat Ray dan Rachel sangat sedih. Namun walau bagaimanapun juga mereka mencoba tetap tabah karena salah satu terapi yang membuat Amanda bisa bertahan hanya dengan cara membuatnya tetap tersenyum bahagia. Sampai pada akhirnya secercah harapan pun datang seketika ketika sang dokter membawa kabar gembira tentang obat kanker yang diketahui baru saja dirilis atau diproduksi oleh sebuah perusahaan farmasi yang bernama Bioprime. Sang dokter juga mengatakan bahwa obat tersebut 100% sangat cocok untuk mengangkat kanker yang tengah diidap oleh Amanda ini. I love you. Good job, Mom. Berhubung setelah beberapa hari masih belum juga ada kabar tentang obat tersebut, mau tidak mau, Ray saat itu juga kembali menemui sang dokter. Dan betapa kecewanya Ray ketika sang dokter hanya bisa mengklarifikasi dengan sebuah permohonan maaf karena obat yang bernama Spero itu ternyata izin penjualannya telah dicabut kembali oleh CEO Bioprime farmasi itu sendiri. I am so sorry. Di tengah kebingungannya itu, Ray sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di saat itu juga, dia tanpa sengaja melihat sebuah acara berita di televisi yang menghadirkan CEO Bioprime yang bernama Simon Kelly dengan seorang kandidat senator yang bernama Diana Morgan. Di saat diberi kesempatan dialog interaktif yang melibatkan pemirsa di rumah melalui saluran telepon, saat itu juga Ray melakukan panggilan yang langsung terhubung ke studio, yang dimana saat itu Ray terlihat begitu sangat marah dan mengancam Kelly dengan mengatakan jika Kelly tidak menarik kembali keputusannya yang telah mencabut izin penjualan obat tersebut, maka Kelly akan bertanggung jawab jika sampai terjadi sesuatu kepada Amanda, istri Ray. You've already taken everything from me. I will hunt you down and kill you with my bare hands. Beberapa jam kemudian, tidak lama setelah acara berita itu selesai, Ray dan Rachel yang saat ini sedang menemani Amanda tiba-tiba menyadari dan merasakan dunia mereka seakan berhenti berputar ketika mendapati Amanda telah berpulang untuk selama-lamanya, tepat dalam dekapan Rachel, putrinya. Sebagai kepala keluarga, Ray tentu saja merasa sangat sedih dan sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Bahkan dari semua usaha yang sudah dilakukan demi kesembuhan Amanda, tetap saja dia tidak dapat menyelamatkan nyawa istrinya.
Hari demi hari telah mereka lalui hingga 6 bulan telah berlalu setelah Amanda meninggal. Selama itu pula Ray yang diketahui berprofesi sebagai seorang atlet pegulat profesional tidak begitu mudahnya terlepas dari belenggu kesedihan. Air mata penyesalan bercampur amarah selalu menghiasi di setiap aktivitasnya, merubahnya menjadi sosok pemurung yang gampang tersulut emosi. Sampai di suatu hari, Ray dihubungi oleh seorang jurnalis yang selama ini sangat antusias ingin mengangkat berita tentang kasus kematian Amanda. Namun karena ini bersifat pribadi dan rahasia, maka mereka pun sepakat untuk membicarakannya dengan langsung bertemu secara empat mata. Di saat itu juga Ray telah bersiap-siap untuk menuju tempat yang sudah ditentukan, sembari meminta Rachel supaya jangan pergi kemana-mana dan tetap menunggu di rumah. Namun ternyata diam-diam Rachel mengikuti sang ayah dari belakang. Hal itu dia lakukan karena merasa penasaran dan tentu saja dia ingin tahu apa yang sedang disembunyikan oleh ayahnya itu. Beberapa menit setelah itu, akhirnya Ray bertemu dengan jurnalis di dalam gerbong kereta. Di situ jurnalis menjelaskan bahwa alasan pihak Bioprem menarik kembali dari pasaran dikarenakan adanya pihak berkepentingan yang telah menyuap farmasi mereka. Dan inilah maksud dan tujuan si jurnalis, di mana dia ingin bekerja sama dengan Ray dengan meminta bantuan Ray untuk mengungkapkan skandal yang tentu saja telah mencoreng nama baik dalam dunia medis. Namun di tengah perbincangan, mereka berdua tidak menyadari ketika seorang pria tidak dikenal muncul dan langsung menusuk si jurnalis dengan sebuah pisau. Waktu pun berlalu hingga 2 tahun kemudian setelah kejadian itu, terlihat Rachel yang secara alamiah telah dianugerahi ilmu bela diri dari sang ayah, di mana saat menjalani sesi latihan dia selalu terlihat emosional, bahkan melampiaskan hal itu pada lawan latihannya, sampai-sampai dia tidak sadar apa yang baru saja dia lakukan, nyaris membuat lawan latihannya itu cedera dan terluka. Nice, Tata. You got it. Lock it in. Just hold. He's tapping, Rachel. Rachel! Sementara itu, di acara berita di televisi dan memperlihatkan kembali wajah Simon Keeley yang merupakan CEO Bioprem bersama dengan seorang narasumber yang bernama Vinod Shah. Dan kali ini mereka berdua akan bekerja sama menciptakan solusi atau gagasan untuk mengembalikan fungsi Bioprem itu. Hanya saja Bioprem tersebut saat ini berada di bawah bayang-bayang Diana untuk dijadikan sebagai alat propaganda politiknya. Sementara itu, Ray terlihat diam-diam telah menetapkan Keeley sebagai target buruannya, di mana dia sudah merencanakan akan menyusup ke dalam sebuah acara lelang amal yang akan digelar oleh Diana bersama dengan perwakilan dari PBB. Di tengah acara tersebut, terlihat Ray menyamar sebagai seorang pelayan yang menjamu para tamu undangan. Sampai akhirnya setelah Keeley selesai memberikan pidato singkatnya, sesuai rencana, Ray pun berhasil membasahi jas Keeley dengan berpura-pura tanpa sengaja menumpahkan minuman yang dibawanya. Sehingga tentu saja insiden kecil tersebut membuat Keeley pasti akan pergi ke toilet untuk membersihkan jasnya itu. Semua berjalan dengan rencana, di mana Keeley yang berjalan menuju toilet bersama 2 orang pengawalnya tentu saja tidak menyadari bahwa Ray telah mempersiapkan segalanya untuk menjebak mereka.
I would hunt you down. What the fuck? You were warned. You have no idea what you're getting into. Setelah Ray menghabisi mereka dan dia menyadari tindakannya itu adalah suatu yang sangat fatal, membuat Ray saat itu juga segera pulang menemui Rachel dan menyuruhnya agar segera berkemas dengan memberikan alasan bahwa posisi mereka saat ini sedang tidak baik-baik saja. People are gonna come after us, aren't they? But we need to go. Please go pack our stuff. Sementara itu, di lokasi kejadian, terlihat dua orang detektif yang bernama Sarah Meeker dan John Rothman. Di situ mereka berdua menginterogasi salah satu korban selamat dan mereka mendapatkan sebuah titik terang bahwa sebelumnya si pelaku pernah mengancam akan memburu Keely. They said they'd come from Mr. Keeley if anything happened to the woman. Thank you. Let's do a check on all death threats Keely may have gotten in the past. Dari motif tersebut, akhirnya pihak FBI berhasil menemukan jejak digital yang cukup relevan, di mana semua data secara valid dan akurat yang merujuk ke si pelaku yang bernama Ray Cooper. If my wife dies, it's your death sentence. Di waktu yang bersamaan, Ray dan Rachel terlihat sudah berkendara jauh meninggalkan rumah. Sampai akhirnya berhentilah mereka di sebuah motel yang pastinya Ray sendiri belum tahu kalau di sana sudah ada dua orang pria bersenjata yang ditugaskan untuk menghabisinya. How do you want to handle this? Got the idea on the driver. Sebagai seorang pria yang peka terhadap sebuah ancaman, tentu saja Ray tidak gegabah dan lengah sedikit pun meski dia tahu bahwa lokasi mereka saat ini sudah sangat aman dari kejaran polisi. Ray pun lalu memasang sebuah kerincingan seadanya untuk mengantisipasi jika ada seseorang tiba-tiba masuk. Dan benar saja, tidak lama kemudian setelah Ray memasang kerincingan tersebut, dua pria yang sudah mengetahui nomor kamar yang ditempati oleh Ray dan Rachel segera mendatanginya perlahan sembari bersiaga. Ketika salah satu pria memasuki ruangan yang pintunya sudah dipasangi kerincingan, Ray mendengarnya berbunyi dan segera membangunkan Rachel untuk mengamankan Rachel terlebih dulu. Rachel, look at me. Look at me. Setelah Rachel aman, lalu Ray pun memulai pertarungannya. Sementara itu, di lain tempat terlihat detektif Meeker dan Rothman mendatangi rumah kediaman Ray. Dan tujuan mereka datang ke rumah Ray adalah untuk keperluan penyelidikan dan mencari tahu apakah benar Ray adalah pelaku di balik penyerangan Keely. Sampai akhirnya dugaan mereka terhadap Ray itu benar adanya, karena di situ mereka mendapati foto Keely terpampang di dinding. Dan tanpa ada perdebatan lagi, mereka pun menetapkan Ray sebagai pelaku tunggal di balik penyerangan terhadap Keely. Di lain sisi, seiring berjalannya waktu, Rachel pun mulai menyadari kalau tindakan ayahnya itu sudah terlalu jauh di luar batas. Sehingga dia pun meminta agar sang ayah sebaiknya berhenti melanjutkan misi balas dendam tersebut. Karena tentu saja hal itu sangat mustahil dan justru akan membahayakan keselamatan mereka. Namun permintaan Rachel tidak direspon oleh Ray. Perbuatan Keely dan semua yang terkait karena telah menghilangkan nyawa istrinya membuatnya harus menyelesaikan rasa sakit hatinya demi sebuah keadilan. If they find us at the motel, they'll find us anywhere. That's why I need to stop this. Ketika Ray sedang mempersiapkan jebakan dan peralatan perang seadanya, Rachel mengambil kesempatan itu dengan diam-diam menghubungi detektif Meeker untuk sedikit bercerita tentang masa lalu keluarganya. Guys who could take a punch. She's tough. I don't know what he's gonna do.
Setelah mendengar cerita dari Rachel, Meeker pun memintanya untuk bekerja sama agar membantu pihak kepolisian karena Rachel adalah satu-satunya orang yang dianggap pemegang kendali yang dapat melancarkan misi kepolisian dalam penangkapan Ray. You are in control. You are Rachel Cooper. You are in control. Say your name. Rachel Cooper. That's it. Dirasa semua telah siap, Rachel yang tadinya tidak ingin dilibatkan pada akhirnya terpaksa dibawa karena Ray sadar bahwa Rachel sudah pasti tidak ingin kehilangan sang ayah atau satu-satunya orang yang dia miliki saat ini. Setelah berhenti di sebuah lokasi tepat di depan gedung, diketahuilah bahwa target Ray kali ini adalah Vinod Shah. Namun di saat itu juga Ray baru menyadari kalau saat ini dia kedatangan orang baru yang sepertinya sedang mengincar target yang sama. What's this guy doing? Begitu melihat Vinod dan rombongannya keluar dari gedung, dengan cepat Ray menuju pintu masuk jembatan yang tadi sudah dia pasangi jebakan. Dan sampai sejauh ini rencananya tersebut berjalan dengan sesuai perkiraannya, yang dimana Vinod benar-benar terpancing oleh perangkap tersebut. This is Victor 1. We've got a flat tire. What is this? Something's wrong. Get us out of here. Forward! Go! Go! Di situ Ray melihat bahwa memang benar masih ada orang lain yang memburu Vinod Shah. Tidak tahu siapa dan apa tujuannya. Yang pastinya Ray harus secepatnya mendapatkan informasi yang dibutuhkannya dari Vinod sebelum terjadi sesuatu yang membuatnya kehilangan informasi dari Vinod ini. Namun sialnya baru saja Ray memaksa Vinod untuk mengatakannya, tiba-tiba Vinod ditembak oleh pria yang mengincarnya juga. Pria itu bernama Amos Santos. Santos ini adalah seorang penjunuh bayaran yang telah menghabisi si jurnalis waktu itu, yang mana hal tersebut membuat Ray dengan terpaksa harus kembali berurusan dengan Santos. Setelah itu, Ray kembali meneruskan perjalanan dengan mobil derek curian. Dan ketika saat dalam perjalanan, dia tidak sengaja melihat mobil Santos terparkir di sebuah restoran. Sehingga Ray memutuskan untuk berhenti dan berniat menemuinya. Di situ saat Ray sudah berbincang dengan Santos dan Ray mengira bahwa tugas Santos telah selesai setelah menghabisi Vinod. Ray di situ terkejut saat Santos mengatakan bahwa dia telah dibayar untuk menghabisi siapapun yang dianggap telah mengganggu bosnya, yang artinya bisa dipastikan bahwa Ray adalah orang terakhir yang harus mati di tangannya. Sebagai orang yang hanya berperan menjadi seorang aktor penjunuh, Santos tidak keberatan walaupun harus menunggu hingga menemukan target terakhirnya. Karena orang yang dimaksud oleh Ray itu ternyata orang yang telah membayar Santos. Dan orang itu merupakan bosnya, yang tidak lain adalah Diana Morgan. You tell me who hired you. No amount of revenge can change that. Diana Morgan. See you in Pittsburgh. I'll see you soon. Keesokan paginya, pihak kepolisian menemukan mobil derek yang dicuri oleh Ray sedang melaju menuju ke arah kota. Sehingga pada malam harinya, FBI segera mengerahkan tim khusus untuk menghentikan pergerakan Ray yang sedang berjuang untuk menuntut keadilannya sendiri. Game's letting out. Suspect, I repeat, suspect on the move. What?
the upper level. Bersamaan dengan kerumunan para supporter baseball, Ray pun mencoba memanfaatkan keramaian dengan terus berupaya menghindari para petugas yang mengejarnya, hingga dia nekat menaiki atap stadion dan berharap mendapatkan keajaiban di tengah pelarian nekatnya itu. Sampai pada akhirnya, di saat Ray benar-benar terpojok, datanglah Meeker yang seolah-olah sudah tahu siapa Ray sebenarnya, di mana Ray sendiri sepertinya juga paham apa maksud dari perkataan Meeker itu. It's me. I'm here to help. Remember, it wasn't right what happened to you. Pada akhirnya terungkaplah sebuah fakta yang sangat mengejutkan, di mana orang yang selama ini berbicara dengan Meeker bukanlah sosok Ray, melainkan Rachel yang mengalami trauma semenjak ditinggal meninggal oleh kedua orang tuanya. Sehingga Rachel merasa bahwa dirinya adalah sosok Ray, sang ayah yang sebenarnya sudah meninggal, yang sempat bersumpah akan menuntut keadilan atas kematian kedua orang tuanya itu. Setelah menyadari perbuatannya, Rachel yang tentu saja masih belum menerima kenyataan pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari atas stadion tersebut. Setelah terbangun dan menyadari dirinya telah selamat dari aksi nekat itu, Rachel pun perlahan-lahan bangkit untuk berusaha melarikan diri dari kawanan petugas FBI. Keesokan harinya, terlihat sebuah acara kampanye politik yang dimana Diana sangat antusias dalam menyampaikan janji-janji manisnya kepada publik. Sementara itu, terlihat juga Rachel yang diam-diam telah berada di antara para keramaian orang, disusul dengan kemunculan Santos yang sangat yakin kalau targetnya sudah berada di dalam. Diam-diam, Rachel terus mengincar Diana hingga dia masuk ke dalam kantor sekretarisnya. Tanpa senjata, Rachel benar-benar mengandalkan keberaniannya. Ketika Rachel memakai jaket peninggalan sang ayah, di mana yang terjadi sebelumnya, Rachel kembali merasakan aura kehadiran sang ayah di saat menggunakan jaket tersebut. Ketika Rachel sudah memasuki sebuah ruangan, ternyata Diana masih berada di ruangan lain bersama tim suksesnya. Sehingga Rachel memutuskan untuk tetap berdiam diri dan menunggunya. Namun siapa sangka ketika sedang menunggu, Rachel tidak menyadari kedatangan Santos yang tiba-tiba menyerangnya. Karena kemunculan Santos yang tiba-tiba menyerangnya, membuat Rachel melompat ke arah luar ruangan dan bersembunyi di sela-sela konstruksi bangunan. Rachel yang sudah terpojok karena tercekik di dalam air. Santos mengira kalau Rachel telah mati. Namun tiba-tiba terdengar suara bisikan dari sang ayah yang akhirnya menyadarkannya hingga Rachel pun mampu membalikkan keadaan. Setelah berhasil menghabisi Santos, saat itu juga Rachel langsung mendatangi Diana yang terkejut saat melihat Rachel masuk ke ruangannya.
Layaknya wanita dewasa, dengan lantang dan penuh ketegasan, Rachel mendesak seorang kandidat senator dan memaksanya dengan ancaman agar mengakui perbuatan kotornya. I think the FBI is looking for you. Oh! Tell me the truth. You were with O'Brien even then. I fought against them. You killed my dad. Pada akhirnya Diana pun mengakuinya bahwa dialah penyebab masalah di balik skandal Bioprem yang ternyata itu semua berhubungan dengan masalah politik, baik itu masalah suap menyuap pemerintah, penjunuhan, dan masih banyak lagi kejahatan lain yang tidak sempat disebutkan. Lalu celakanya itu semua dianggap sebuah tren yang sesungguhnya dalam kontes panggung dunia politik. Seakan merasa bangga, Diana yang sedari tadi membeberkan semua perbuatan kotornya tanpa dia sadari kalau sebenarnya Rachel telah merekam semua pengakuannya tersebut. I took the bribe. Was it worth it? That's how it works. Di sisi lain, di tengah kesibukan media dan FBI yang kini sedang membahas tentang aksi nekat Rachel yang berhasil melarikan diri, Rachel sendiri sudah bersiap-siap untuk segera pergi dari negaranya. Namun, dia sempat mengirimkan file rekaman suara Diana kepada Meeker. I took the bribe. The candidate with the most money. Mendapat rekaman itu, Meeker pun mulai menyelidiki setiap kemungkinan kejahatan yang telah dilakukan oleh Diana untuk kemungkinan menetapkannya sebagai tersangka atas kasus yang terjadi 2 tahun yang lalu, yaitu di mana kedua orang tua Rachel inilah yang menjadi korbannya. Setelah menyelesaikan akar dari sebuah masalah, Rachel pun dipastikan kini bisa menjalani hidup dengan tenang karena telah membalaskan kematian kedua orang tuanya. Dan Rachel pun berharap kejadian ini tidak akan pernah terjadi pada orang lain kembali.